Perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah dimulai dari Masjidil Haram, singgah di Masjidil Aqsa, untuk kemudian menuju Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj merupakan sebuah perjalanan dahsyat, sehingga ayat yang mengisahkan perjalanan ini dimulai dengan kata Subhana, sebuah ungkapan yang dianjurkan untuk diucapkan saat mengalami dan menemukan sesuatu yang menakjubkan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana hubungan kedua masjid ini dengan dunia langit? Sehingga perjalanan Isra Nabi menuju Sidratul Muntaha masih melalui Masjidil Aqsa. Perjalanan dua masjid suci umat Islam ini memiliki sejarah yang sangat panjang, yang dimulai sejak masa Nabi Adam diturunkan ke muka bumi. Dengan demikian, tolok ukur kedua masjid ini adalah saat bumi dihuni manusia. Kendati sebenarnya terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa dua masjid ini telah dibangun oleh para malaikat atas perintah Allah sebagai pertanda bahwa dua tempat ini memiliki ikatan yang kuat dengan dunia langit. Alkisah, setelah beberapa tahun berada di muka bumi, Nabi Adam merasa gundah dan mengeluh karena tidak lagi mendengar perbincangan malaikat seperti yang biasa beliau alami saat di surga. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Adam untuk membangun Ka'bah di tanah yang sebelumnya menjadi tempat tawaf malaikat di muka bumi. Nabi Adam yang menurut riwayat diturunkan di daerah India pergi ke Mekah untuk membangun Ka'bah, kemudian tawaf di tempat itu. Sesaat setelah tawaf, Nabi Adam disapa oleh para malaikat dan menjelaskan bahwa mereka tawaf di Ka'bah sekian lama. Pembangunan Ka'bah oleh Nabi Adam ini sekaligus menjadi titik awal penetapan Masjidil Haram. Setiap tahun, Nabi Adam melakukan tawaf di Ka'bah. Hingga 40 tahun kemudian, Nabi Adam diperintahkan untuk membangun Masjidil Aqsa di Palestina. Terkait ini, sebuah hadis riwayat Al-Bukhari melalui Abi Dzar Al-Ghifari menyebutkan, An Abi Dzarin Al-Ghifari radhiyallahu an, qala, qultu, ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ardi awwalu? Qala, al-masjidul haramu. Qala, qultu, thumma ayun? Qala, al-masjidul aqsa. Qultu, kam kana bainahuma? Qala, arba'una sana. Thumma ainama adrakatka sholatu fasolli, wal ardu laka masjidun. Dari Abi Dzar Al-Ghifari, aku bertanya, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Abu Dzar berkata, aku bertanya, lalu mana lagi? Beliau menjawab, Masjidil Aqsa. Aku bertanya, berapa jarak antara keduanya? Beliau menjawab, 40 tahun. Sholatlah dimanapun tempatnya ketika waktu sholat telah tiba, karena semua bumi adalah masjid bagimu. Pembangunan dua masjid terus berlanjut seiring perjalanan anak Adam di muka bumi, meskipun pembangunan masjid disesuaikan dengan kondisi peradaban, yang sangat mungkin awalnya hanya berupa penetapan tempat tanah sebagai masjid yang ditandai dengan tembok atau tumpukan batu sebagai penanda. Terbukti dalam sejarah bangunan fisik Masjidil Haram yang kemudian berkembang hingga saat ini baru dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab. Sebelumnya hanya terdapat Ka'bah di tengah, tanah lapang sebagai tempat tawaf yang dikelilingi oleh rumah-rumah warga sebagai Masjidil Haram. Kemudian Khalifah Umar bin Al-Khattab membangun fisik masjid dengan tembok pembatas yang kemudian berkembang sedemikian rupa baik pelebaran dan fisik hingga saat ini. Sementara Masjidil Aqsa secara fisik dilakukan sejak era Nabi Sulaiman alaihi salam yang kemudian dirobohkan oleh Babilonia saat menyerang Palestina. Berlanjut pada era saat umat Islam mengalahkan Romawi Bizantium pada tahun 16 Hijriah masa Khalifah Umar bin Al-Khattab, termasuk juga Al-Walid bin Abdul Malik dari dinasti Umayyah. Pembangunan Masjidil Haram dan Al-Aqsa yang dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam setelah Nabi Adam
terjadi ratusan tahun setelah terjadi tufan besar pada masa Nabi Nuh alaihissalam yang terjadi sekitar tahun kisaran 5.000 tahun sebelum Masehi. Pasca banjir Nuh, 3 putra Nabi Nuh meneruskan generasi manusia di muka bumi setelah semuanya binasa. Yafith bin Nuh, tertua, Syam bin Nuh, putra kedua, dan Ham bin Nuh, putra ketiga. Dari ketiganya, penduduk dunia berasal sehingga dalam bentuk ras, kemudian suku. Dari jalur Syam bin Nuh inilah yang kemudian melahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai generasi ke-10. Ibrahim bin Tarikh, bin Nahur, bin Sarung, bin Ragu, bin Faligh, bin Abir, bin Shalikh, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diperkirakan lahir sekitar tahun 1997 sebelum Masehi di sebuah daerah bernama Kaldea di Babilonia atau sekitar Irak saat ini. Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir menyebut bahwa Nabi Ibrahim lahir di Gutoh Damaskus, sebuah gunung bernama Kosyun, desa bernama Barzah. Sebagian besar sejarawan menyatakan Nabi Ibrahim lahir di Babilonia. Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim lahir di Gutoh Damaskus. Sementara sebagian besar sejarawan menyatakan bahwa Nabi Ibrahim lahir di Babilonia. Terlepas dari perbedaan tersebut, dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi Raja Namrud sebagai penguasa terkuat di masanya. Al-Quran telah menceritakan cukup detail kisah perdebatan antara Raja Namrud yang kafir dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengajaknya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bahkan, Namrud bukan sekedar kafir, ia juga menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Orang-orang dipaksa untuk mengakuinya sebagai Tuhan dan menyembah kepadanya. Sejumlah sejarawan berpendapat letak kerajaan Namrud berada di kaki Gunung Hermon, di daratan tinggi Golan, bagian utara yang sekarang berada di wilayah yang dikuasai oleh Israel. Lokasi ini memang strategis untuk mengawasi wilayah Syam atau Levan dalam bahasa Perancis, yakni Suriah, Yordania, Israel, hingga Palestina. Kendati demikian, sebagian besar sejarawan meyakini bahwa Namrud adalah Raja Babilonia lama, yang letak kerajaannya berada di antara sungai Tigris dan Efrat atau di wilayah Mesopotamia, kira-kira berada di wilayah Irak pada masa sekarang. Setelah terjadi konfrontasi yang serius dengan Namrud, yang berujung pada pembakaran, Nabi Ibrahim alaihissalam terpaksa harus pergi dari tempat kelahirannya. Sebab bukan saja ia dimusuhi oleh Namrud dan masyarakatnya, tetapi juga oleh ayahnya sendiri, Azar, sang paganis. Dari Irak, Nabi Ibrahim pergi melintasi sungai Efrat, meninggalkan negerinya, membawa serta istrinya yang bernama Sarah dan keponakannya yang bernama Lut. Tentang ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 71. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Dan kami selamatkan dia Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Al-Qurtubi meriwayatkan beberapa pendapat mengenai tafsir pada kata ardun pada ayat ini. Ada yang menyebut itu adalah Irak, Mekah dan Baitul Maqdis atau Palestina. Alasan kata ardun di sini adalah Baitul Maqdis karena kebanyakan para nabi diutus dari sana. Dan air tawar banyak ditemukan di Baitul Maqdis yang juga menurut Ka'ab bin Al-Akhbar, air tawar itu kemudian menyebar ke seluruh dunia. Sementara Wahbah Az-Zuhaili menyebut kata Al-Ard pada ayat ini adalah Syam atau Syria saat ini. Az-Zuhaili juga menyebut perjalanan Nabi Ibrahim saat meninggalkan Irak, melewati Haran, Mesir, Syam atau Syria, kemudian menetap di Baitul Maqdis atau Palestina. Di Palestina, selain Sarah, Nabi Ibrahim juga membawa seorang budak wanita yang dimiliki Sarah bernama Hajar, yang diperoleh saat berada di Mesir setelah berhasil mengobati raja yang berkuasa di sana
dalam perjalanan keluar dari Irak. Saat Nabi Ibrahim tiba, Palestina telah dihuni oleh Kan'aniyun, keturunan Kan'an bin Ham bin Nuh alaihi salam. Mereka telah mendiami tanah Palestina dan sekitarnya, termasuk Syam pada kisaran 3000 tahun sebelum Masehi, dan telah dikonfirmasi oleh penemuan arkeologi di sana. Di negeri yang diberkahi inilah, Nabi Ibrahim kemudian membangun kembali Masjidil Aqsa, dan kisah Nabi Ibrahim, Sarah dan Hajar pun dimulai, yang menjadi ikatan antara Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Palestina. Juga dari sinilah cikal bakal sebuah kaum, yakni Bani Israel, dimulai. Dari sini pula cerita tentang asal-usul Rasulullah dimulai, termasuk kisah tentang Baitul Maqdis dan Mekah Al-Mukarramah dimulai terkait hubungannya dengan dunia langit. Baik Masjidil Aqsa di Palestina maupun Masjidil Haram di kota Mekah sama-sama memiliki ikatan sejarah yang kuat dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kedua masjid suci ini dibangun oleh Nabi Adam terpaut 40 tahun, Masjidil Haram kemudian Masjidil Aqsa. Sejarah pun berlanjut hingga dua putra Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail, melatari kisah dua tempat suci ini. Berikut anak cucunya. Mekah dikembangkan anak cucu putra Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, sedangkan Palestina dikembangkan oleh Nabi Ishak alaihissalam. Al-Kisah. Selama 10 tahun berada di Palestina, pernikahan Nabi Ibrahim dengan Sarah tidak memiliki keturunan, hingga Sarah menyerahkan budaknya yang bernama Hajar kepada suaminya. Dari Hajar inilah yang kemudian lahir seorang putra bernama Ismail bin Ibrahim alaihissalam, yang saat itu Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Sebelumnya, Allah memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa doanya agar mendapatkan putra yang soleh dikabulkan, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah As-Saffat ayat 100 hingga 101. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Setelah kelahiran Nabi Ismail, Nabi Ibrahim kembali mendapat kabar gembira bahwa ia akan mendapatkan seorang putra dari Sarah. Saat itu, Nabi Ibrahim sujud syukur atas kabar gembira itu, mengingat telah lama menunggu seorang putra. Dalam Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 51 hingga 56, yang titik tekannya ada pada ayat 53, Allah berfirman, Qalu la taujal inna nubashiruka bighulamin alim. Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, yaitu Ishak. Menarik untuk kita perhatikan perbedaan diksi yang digunakan Al-Quran terkait berita gembira yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim atas kelahiran Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ketika mengabarkan bahwa Nabi Ibrahim bakal punya putra Nabi Ismail, redaksinya menggunakan kata gulamin halim, yang artinya putra yang sangat sabar. Sementara dalam kabar gembira bakal kelahiran Nabi Ishak dengan Sarah, Al-Quran membahasakannya dengan kata gulamin alim, yang artinya putra yang pandai. Perbedaan diksi ini jelas memiliki maksud penting yang penuh makna, bahwa ada keistimewaan yang berbeda pada dua putra Nabi Ibrahim. Sangat sabar menjadi keistimewaan Nabi Ismail, dan pintar atau pandai menjadi keistimewaan Nabi Ishak. Dua karakter inilah yang di kemudian hari menjadi karakter anak cucu mereka. Nabi Ishak yang diantara keturunannya adalah Bani Israel yang hidupnya di Palestina. Nabi Ismail yang keturunannya adalah orang-orang Arab, termasuk Nabi Muhammad SAW.
Dengan arti lain, ilmu ada di Yahudi Bani Israel, sementara hilmu yang artinya penyabar ada di Arab. Tentunya, ini bersifat umum dari sebuah karakter yang sangat mungkin pada tataran praktisnya ditemukan berbeda, terutama pada yang bersifat individu. Dalam kisahnya, saat Nabi Ismail lahir, Nabi Ibrahim sudah berusia 86 tahun. Sementara Nabi Ishak lahir, Nabi Ibrahim berusia 100 tahun, dan Sarah berusia 90 tahun. Karena itulah, Nabi Ibrahim sangat bersyukur yang tergambar jelas dalam surah Ibrahim ayat 39 yang berbunyi, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua Ismail dan Ishak. Sungguh, Tuhanku benar-benar maha mendengarkan doa. Sesaat setelah Nabi Ismail lahir, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim agar meninggalkan tanah Kan'an atau Palestina bersama istrinya Hajar dan putranya Ismail ke sebuah lembah gersang bernama Mekah. Konon, kepergian Nabi Ibrahim ke Mekah ini untuk meredam kecemburuan Sarah kepada Hajar yang demikian kuat setelah kelahiran Nabi Ismail. Nabi Ismail saat dibawa ke Mekah dalam keadaan menyusu atau masih bayi, dan terjadilah peristiwa penemuan air Zam-Zam yang kemudian menjadikan Makkah makmur. Saat itu, Nabi Ibrahim sedang tidak ada di Mekah, yang diriwayatkan Nabi Ibrahim sedang menuju Palestina, mengunjungi istrinya Sarah karena harus wirawiri antara Mekah Palestina, antara Hajar di Mekah dan Sarah di Palestina. Suatu saat berada di Mekah, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan perintah agar menyembelih putranya Nabi Ismail. Sifat halim atau sangat sabar betul-betul terwujud dari sikap Nabi Ismail yang menerima dengan ikhlas saat Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah untuk menyembelihnya. Terjadilah peristiwa pergantian dengan kambing yang turun dari Gunung Thabir saat Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail. Inilah yang kemudian ditetapkan oleh syariah terkait hukum menyembelih hewan kurban di Idul Adha. Peristiwa demi peristiwa terjadi di Mekah yang kemudian menjadi rangkaian rukun dan kewajiban dalam ibadah haji serta ibadah umroh. Peristiwa paling penting saat Nabi Ibrahim berada di Mekah adalah beliau diperintahkan untuk membangun Ka'bah bersama putranya Ismail. Ka'bah pun terbangun sebagai rumah suci setelah hancur beberapa tahun akibat banjir Nuh. Itulah pembangunan untuk kali keduanya setelah pembangunan yang dilakukan oleh Nabi Adam untuk pertama kalinya. Pembangunan Ka'bah tentunya sekaligus Masjidil Haram yang berada di lingkup Ka'bah, karena keduanya adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Nabi Ismail tumbuh di kota Mekah dan membangun rumah tangga yang kemudian anak cucunya berkembang meratai kawasan Arab. Bahkan agama tauhid seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim luntur dengan perlahan, yang kemudian tergantikan oleh paham paganisme, penyembahan terhadap berhala. Kendati demikian, Ka'bah tetap terawat dan tidak pernah dibongkar oleh mereka, dan ritual haji pun masih dilaksanakan oleh putra-putra Nabi Ismail. Hingga kemudian Allah mengutus salah satu dari keturunan Nabi Ismail, seorang nabi dan rasul akhir zaman bernama Muhammad ibnu Abdillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada dasarnya bukanlah agama baru, melainkan meneruskan agama tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Memurnikan kembali agama tauhid yang telah melenceng jauh dari ajaran Nabi Ibrahim dengan memasukkan praktik paganis dalam ritual mereka dengan menyembah beragam patung-patung. Setelah 13 tahun usia Nabi Ismail, Nabi Ibrahim mendapatkan kabar gembira lagi bahwa ia bakal memiliki putra lagi dari Sarah, yang kemudian lahirlah Nabi Ishak. Selain kabar bahwa putranya adalah alim, dari keturunannya kelak bakal ada orang-orang soleh. Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 112 dan 113.
وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak. Dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kemudian Nabi Ishak memiliki putra Nabi Yakub yang memiliki 12 anak. Sepeninggal Nabi Ishak, Nabi Yakub menetap di Palestina bersama anak-anaknya, termasuk Nabi Yusuf serta Yahuda. Dari terah Nabi Yakub inilah yang kemudian secara genetik ada disebut Bani Israel. Karena itulah dalam kitab-kitab tafsir ketika disebutkan kata Bani Israel, maka ditafsiri dengan min awladi Yakub, yang berarti di antara keturunan Nabi Yakub. Bani Israel tersebar ke berbagai tempat, termasuk di Mesir, setelah 12 putra Nabi Yakub berada di Mesir mengikuti Nabi Yusuf, yang kemudian disebut sebagai Asbat. Setelah diselamatkan oleh Nabi Musa, mereka menyebar ke beberapa tempat dan negara, termasuk di Madinah dengan klan Bani Nadir dan Bani Koinuko. Kebanyakan dari Bani Israel mengikuti ajaran syariat Nabi Musa yang kemudian dikenal dengan agama Yahudi. Sehingga dikatakan Yahudi Bani Israel, meski agama Yahudi tidak hanya dianut oleh Bani Israel, dengan kitab Taurat sebagai kitab sucinya. Ada yang menyebut penisbatan Yahudi mengacu pada Yahuda, salah satu putra Nabi Yakub, yang kemudian menjadi kesatuan Yahudi sama dengan Bani Israel dan sebaliknya. Sebagaimana telah diinformasikan oleh Al-Quran, di antara keturunan Nabi Ishak ada yang soleh dan ada pula yang lalim. Kendati demikian, keistimewaan memiliki karakter pandai yang diwariskan dari Nabi Ishak juga kental. Karena itulah, dalam rekam jejak Bani Israel, mereka digambarkan sebagai umat yang sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh. Dalam sejarahnya, mereka diliputi dengan catatan kelam, termasuk pemberontakan dan penganiayaan, sehingga diperlukan banyak nabi untuk membimbing mereka. Karena itulah, kita temukan di antara keturunan Nabi Ishak, orang-orang soleh yang membimbing mereka. Ada Nabi Yakub, Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Musa dan Nabi Harun, serta Nabi Ilyas. Semuanya biasa disebut sebagai Anbiya'u Bani Israel, para nabi Bani Israel. Tentunya, istilah Bani Israel di sini adalah sebagai terah dari jalur Nabi Ishak, bukan sebuah bangsa dari negara yang katanya Israel. Israel saat ini bisa saja dari Bani Israel sebagai terah Nabi Yakub. Bisa pula dari orang di luar Bani Israel yang ingin membentuk sebuah negara bernama Israel. Bani Israel juga tidak berkonotasi pada semua hal yang buruk, meski dalam catatan sejarah perjalanan mereka diliputi dengan pembangkangan. Sebab di antara mereka juga ada orang-orang soleh yang menjadi nabi dan rasul, seperti Nabi Musa dan Nabi Harun. Sementara Nabi Muhammad SAW bukan termasuk Anbiya'u Bani Israel, karena beliau dari jalur Nabi Ismail. Karena itulah orang-orang Yahudi Bani Israel di Madinah menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW karena menilai Nabi Muhammad SAW bukan dari kelompok mereka. Meski kedatangannya sudah ditunggu sekian lama sesuai informasi dalam kitab Taurat yang mereka miliki. Innama kanatir rusulu min Bani Israel, fama balu hadza min Bani Ismail. Para utusan itu dari Bani Israel. Lalu bagaimana bisa ini dari Bani Ismail? Kata mereka. Masjidil Haram di Makkah dan Masjidil Aqsa di Palestina ibarat dua tempat yang menjadi keseimbangan di muka bumi. Selain dua putra Nabi Ibrahim yang digambarkan memiliki keistimewaan yang berbeda antara Nabi Ismail di Makkah dan Nabi Ishak di Palestina,
Kedua masjid suci di Mekah dan Palestina ini ternyata juga memiliki keistimewaan yang berbeda terkait hubungannya dengan langit. Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah dalam riwayat Al-Bukhari melalui Abi Dzar Al-Ghifari, Nabi Adam membangun Masjidil Haram terlebih dahulu, kemudian Masjidil Aqsa 40 tahun kemudian. Setelah peristiwa banjir Nabi Nuh, Nabi Ibrahim membangun kembali dua masjid ini yang diteruskan oleh dua putranya, yaitu Nabi Ismail di Mekah, sementara Nabi Ishak di Baitul Maqdis atau Palestina saat ini. Masing-masing keturunan mereka lebih banyak berpusat di dua tempat ini dalam waktu yang sangat lama dan terus ada hingga saat ini. Hanya kemudian terjadi perbedaan kondisi antara kedua masjid suci ini. Masjidil Haram di Mekah relatif tenang dan damai, sementara Masjidil Aqsa di Palestina selalu diliputi oleh konflik, bahkan terus terjadi hingga saat ini. Uniknya, seolah memang sudah digariskan. Dalam meredaksikan kedua masjid ini, Al-Quran menggunakan diksi yang berbeda saat menginformasikan tentang Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Palestina. Pada Masjidil Haram di Mekah, Allah dalam Al-Quran menggunakan istilah aman. Dalam surah Ali Imran ayat 97, Allah berfirman, Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya atau Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Kata kunci pada ayat ini terletak pada kata aminah, yang disampaikan bahwa orang yang memasuki Baitullah bakal mendapatkan keamanan. Tentunya tidak hanya Ka'bah sebagai Baitullah, tetapi juga Makkah sebagai tempat Ka'bah, sebagai munasabah dari ayat sebelumnya terkait penciptaan Baitullah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Sementara terkait Baitul Maqdis, Al-Quran menggambarkannya sebagai tempat kemenangan melalui sebuah penyerbuan dan penyerangan. Singgungan ini pada saat Al-Quran mengisahkan perjalanan Nabi Musa bersama Bani Israel dari Mesir setelah pengejaran Fir'aun dan akan memasuki Baitul Maqdis dalam surah Al-Ma'idah, terutama pada ayat 23. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Kata kunci pada ayat ini terdapat pada kata ghalibun yang artinya menang atau mengalahkan. Seolah Al-Quran menggambarkan bahwa Baitul Maqdis sebagai area konflik yang dipenuhi dengan perebutan wilayah. Dalam sejarah panjangnya pun, kita dapati juga beberapa perebutan tadi.
Setelah Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis, direbut dan dihancurkan oleh Babilonia. Kemudian, beberapa tahapan berikutnya direbut oleh Bizantium Romawi. Umat Islam era Khalifah Umar bin Al-Khattab merebutnya, yang kemudian menjadi area perebutan beberapa dinasti sebelum direbut oleh tentara salib. Direbut kembali oleh umat Islam melalui Al-Fatih, dan dari Ottoman oleh penjajah Inggris, dan kini menjadi tempat perebutan oleh Israel. Kondisi ini tampak berbeda dengan Mekah yang digambarkan Kana Aminah sebagai tempat yang aman. Tergambar bagaimana tentara Abroha hancur saat akan menyerang Mekah. Saat Rasulullah melancarkan gerakan Fathu Makkah, tidak ada pembantaian dan aliran darah, sehingga penduduk Makkah tetap aman. Jikapun terjadi perebutan di kalangan umat Islam, khususnya pada masa Bani Umayyah, itu pun sekilas yang tidak memakan waktu lama dan bersifat konflik politik, tidak sebagaimana perjalanan sejarah Palestina. Tentunya, ini bukan berarti mendukung konflik dan merawat pertikaian yang terjadi hingga saat ini antara Palestina dan Israel. Seolah tidak perlu ada upaya untuk perdamaian Palestina karena sudah suratan takdir. Sebab bagaimanapun, damai adalah keinginan dan harapan bersama, dan segala bentuk penjajahan harus dihilangkan dari muka bumi, karena semuanya punya hak untuk merdeka, termasuk Palestina. Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam setelah mendapat perintah sholat pada malam Isra dan Mi'raj. Rasulullah bersama sahabatnya sholat menghadap Baitul Maqdis selama 6 bulan lebih sebelum Allah memerintahkan untuk beralih ke Ka'bah. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah singgah di Masjidil Aqsa sebelum ke Sidratul Muntaha, sebagaimana disampaikan oleh Al-Quran pada awal surah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Rasulullah ke Masjidil Aqsa terlebih dahulu sebelum ke Sidratul Muntaha, karena Masjidil Aqsa merupakan tempat terdekat dengan langit. Ibarat sebuah terminal, Mekah sebagai tempat turun para malaikat, sementara Baitul Maqdis merupakan tempat naik menuju langit. Ka'bah, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa riwayat, menjadi poros dunia yang lurus dengan Baitul Maqmur sebagai Baitullah di langit. Konon, di tempat Ka'bah saat ini, sebelum dibangun oleh Nabi Adam, sudah terdapat bangunan tempat malaikat melakukan tawaf. Kemudian, dalam salah satu riwayat yang disampaikan oleh Al-Azraqi dalam kitab Akhbaru Makkahnya, melalui Utsman bin Yasar menyebutkan, ketika mendapat tugas dari Allah untuk urusan di bumi, malaikat meminta izin tawaf di Baitullah, kemudian turun pelan-pelan. Akhbaroni Utsman bin Yasarin, qala balagoni wallahu a'lamu, annallaha ta'ala idza arada an yab'atsa malakan minal malaikati li ba'di umurihi fil ardi ista'dzanahu dzalikal malaku fit tawafi bil baiti fahabatal malaku mahlan. Datang kepadaku sebuah riwayat, wallahu a'lam, bahwa ketika Allah hendak mengutus malaikat untuk sebagian urusan di bumi, malaikat yang akan diutus meminta izin pada Allah untuk tawaf di Baitullah, kemudian turun pelan-pelan. Sedangkan Baitul Maqdis juga digambarkan sebagai tempat terdekat di bumi dengan langit. Pada surah Al-Qaf ayat 41 disebutkan terkait wastami' yauma yunadil munadi mim makanin qarib, dan dengarkanlah seruan pada hari ketika penyeru atau malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Sebagian ahli tafsir memaknai kata makan qarib pada ayat ini sebagai tempat, berdasarkan pada riwayat dari Ka'ab bin Al-Akhbar,
bahwa Baitul Maqdis adalah tempat terdekat di bumi dengan langit dan merupakan posisi paling tengah di bumi. Imam As-Suyuti dalam karyanya Al-Iqlil fi Istinbatit Tanzil mengutip pernyataan Ka'ab bin Al-Akhbar lebih detail terkait dengan jarak, bahwa antara bumi Baitul Maqdis dengan langit berjarak 18 mil atau setara dengan 28,968 km. Sementara As-Sawi dalam Hasyiatus Sawi pada tafsir Jalalain memberikan pendapat yang berbeda terkait jarak antara Sokhro Baitul Maqdis ke langit, yaitu berkisar pada jarak 12 mil atau setara dengan 19,312 km. Sebagian ulama kemudian menyimpulkan bahwa Mekkah merupakan tempat turun para malaikat dari langit, sedangkan Baitul Maqdis di Palestina adalah tempat naiknya malaikat menuju langit, sebagaimana digambarkan dalam peristiwa Isra Mi'raj pada ayat awal surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير والله أعلم بالصواب.